Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut modul 1.3 A.6 demonstrasi kontekstual terkait visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran. Pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Pendekatan inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tentunya dengan tahapan bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi bersama. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Visi yang saya buat kali ini adalah berkembang dengan gembira, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, penuh potensi, dan berperilaku sesuai profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut, saya membuat pernyataan prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat baca siswa. Prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat baca siswa. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat meningkatkan minat baca siswa? Dari pertanyaan tersebut, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu: pertama, mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi terkait pentingnya meningkatkan minat baca siswa. Mengajak kepala sekolah untuk mendukung program peningkatan minat baca siswa di semua jenjang kelas. Berikutnya, melihat dan mencari referensi di media sosial terkait kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca anak. Dan yang terakhir, membuat pojok baca dengan menyediakan berbagai macam bacaan yang dapat meningkatkan minat baca anak. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang pernah mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan minat baca anak dan berhasil? Kedua, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan minat membaca anak? Yang ketiga, situasi kelas atau sekolah seperti apa yang dapat meningkatkan minat baca anak? Dan yang keempat yaitu keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membantu meningkatkan minat baca anak. Daftar tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, mencari contoh nyata melalui media sosial dan berdiskusi dengan rekan sejawat terkait kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dan berhasil. Berikutnya, membaca buku bersama-sama. Memberikan waktu membaca khusus dan rutin sebelum pembelajaran dimulai. Menyediakan berbagai jenis bahan bacaan. Menjadikan pengalaman membaca menyenangkan dengan suara-suara, ekspresi wajah, dan interaksi yang mendukung. Suasana yang aman, nyaman, tidak bising dapat mempengaruhi minat baca anak. Menciptakan lingkungan di mana membaca adalah sebuah budaya. Keterampilan membaca sebuah cerita dengan baik mendukung saya untuk meningkatkan minat baca anak. Kemampuan menciptakan suasana yang nyaman seperti membuat pojok baca. Berikutnya yaitu gali mimpi bersama. Pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika anak-anak sudah memiliki minat baca yang tinggi?
Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, lebih banyak waktu dihabiskan dengan buku. Saya membayangkan anak-anak akan menghabiskan lebih banyak waktu membaca buku daripada menonton TV atau bermain HP. Yang berikutnya, bernalar kritis. Anak-anak mampu untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mencari bukti yang mendukung atau menentang suatu klaim, dan membuat keputusan yang informasional dan rasional. Berikutnya, kreativitas yang lebih tinggi. Dengan inspirasi dari buku yang mereka baca, anak-anak mungkin akan lebih kreatif dalam menulis cerita mereka sendiri atau menciptakan karya seni. Prestasi akademik yang lebih tinggi. Minat baca yang tinggi seringkali berkorelasi dengan prestasi akademik yang lebih baik di berbagai mata pelajaran. Dan yang terakhir, inspirasi untuk karir. Banyak anak yang memiliki minat baca yang tinggi akhirnya tertarik untuk menjadi penulis, peneliti, guru, atau pekerja di industri terkait dengan buku dan literasi. Berikutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat baca anak? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dapat menguatkan minat baca anak? Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang: pertama, buku cerita tentang apa saja yang disukai anak-anak. Buku cerita seperti apa yang disukai anak-anak. Dan berikutnya, berdiskusi dengan sejawat dan kepala sekolah mengenai program tersebut. Contoh, membuat kebijakan sebelum pembelajaran wajib diberikan waktu khusus untuk membaca. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan, memantau, dan menerapkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan minat baca anak? Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca itu dilakukan? Dan yang ketiga, upaya apa yang bisa kita lakukan agar kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan minat membaca bisa berjalan dengan konsisten? Daftar tindakannya yang pertama yaitu kepala sekolah dapat memberi arahan dan memantau jalannya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan minat baca anak. Kedua, membuat kebijakan semua guru melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca anak. Berikutnya, memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Semua guru kelas dapat melaksanakan atau menerapkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan minat baca. Misalnya menyediakan buku bacaan yang beragam, membuat pojok baca di setiap kelas, 10 menit sebelum pembelajaran, anak dibudayakan untuk membaca. Anak mencari gagasan utama dari apa yang dibaca. Bapak atau ibu guru bercerita dan memotivasi anak. Dan berikutnya, kegiatan bisa berjalan dengan konsisten jika dijalankan secara bersama-sama dan saling berkolaborasi antar guru kelas dan semua pemangku kepentingan sekolah. Dan yang terakhir yaitu semua pemangku kepentingan harus saling mendukung dan membantu. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.